Salam jumpa untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak selalu sehat, semangat dalam belajar untuk masa depan yang lebih baik. Mari persiapkan diri anak-anak untuk kita belajar bersama tentang panas dan perpindahannya. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang panas, konduksi, konveksi, radiasi. Apa ya yang dimaksud dengan panas, konveksi, konduksi, dan radiasi? Mari siapkan diri anak-anak untuk kita belajar bersama. Yang pertama, panas adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Jadi karena suhunya berbeda, masih ingat apa itu suhu? Suhu ialah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suhu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan meningkat, akan naik. Tetapi sebaliknya, jika suatu zat atau benda melepaskan panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis pengantar panas yang baik itu disebut konduktor, bukan kondektor loh ya, tapi konduktor. Nah, konduktor ini ada beberapa macam. Ada besi, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Pokoknya logam. Sedangkan benda yang sulit atau tidak dapat atau lambat mengantarkan panas disebut isolator. Contohnya kayu, plastik, karet, dan lain sebagainya. Nah, konduktor dan isolator. Dan bagian kedua, kita akan belajar bersama perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara atau konduksi. Jadi perantaranya tetap, yang berpindah hanya panasnya saja. Kalornya yang berpindah, sedangkan perantaranya tetap. Ini terjadi pada benda padat atau zat padat ya. Jadi perantaranya ini adalah benda padat. Nah, kita contoh yang dapat kita lakukan, misalkan ini memanaskan besi di api. Lama-kelamaan ujung besi yang satu akan terasa panas. Ya, tapi besinya tetap saja tidak berpindah. Panasnya yang berpindah. Maka konduksi disebut sebagai perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara, tanpa disertai perpindahan benda yang bertugas sebagai perantara. Berikut setrika listrik. Lihat, alasnya terbuat dari logam atau besi disebut konduktor. Nah, inilah yang perpindahan panas dari energi listrik ke kain atau pakaian yang kita setrika. Berikut mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Lama-kelamaan sendok terasa panas. Nah, berikut memasak mentega. Panas dari api kena pada wadah teflon tadi, akan lama-kelamaan akan mencair menteganya. Berikut perpindahan panas secara konveksi atau perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Jadi perantaranya ikut berpindah. Ya, perantaranya ikut berpindah. Biasanya terjadi pada zat atau benda cair dan benda gas. Begitu. Jadi benda cair dan benda gas ya. Ini yang perpindahan secara konveksi. Perantaranya, benda perantaranya ikut berpindah. Nah, misalkan kalau anak-anak memasak air ya. Kalau kita masak air, kita lihat ada letupan-letupan. Nah, itu sebenarnya air panas yang di bawah wajan itu naik karena sudah mendapatkan kalor. Nah, yang dingin turun, maka ada letupan air itu. Nah, itu sebenarnya perpindahan, sehingga pada akhirnya semua air menjadi panas. Pada titik didihnya semua mendidih, panas semuanya. Nah, itulah perpindahan panas secara konveksi. Ini contoh lain, asap cerobong pabrik yang membumbung ke langit ya, atau ini peristiwa angin darat dan peristiwa angin laut. Nanti kita akan mendalaminya. Juga gerakan balon udara.
Ya, kita biasa melihat balon udara di langit. Berikut kita akan melihat perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini tanpa memerlukan zat perantara. Maka perpindahan panas secara radiasi bisa juga dengan dikatakan sebagai perpindahan panas secara pancaran. Jadi ada pancaran sinar matahari atau pancaran api unggun. Nah, disitulah kita dapat merasakan panasnya tanpa ada perantara atau tanpa perantaranya ikut berpindah. Jadi dia hanya pancaran secara radiasi. Contoh lain, ini kalau kita berdiri dekat api unggun, badan terasa panas, ya, lama-lama badan kita terasa hangat, terasa panas. Atau ini ketika kita menjemur pakaian, lama-lama pakaiannya mulai kering. Atau ini menetaskan telur unggas dengan lampu, yaitu juga secara radiasi. Nah, anak-anak, demikian video pertama. Kita akan lanjutkan pada video yang kedua. Semoga dengan video ini anak-anak semakin memahami perpindahan panas dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sangat menarik. Nanti coba anak-anak amati di rumah, di sekolah, atau dimanapun anak-anak berada. Oh, ini loh yang namanya perpindahan panas dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalor atau panas berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda-benda yang memiliki suhu berbeda agar suhunya menjadi sama. Misalkan air dingin dengan air panas. Ya. Lalu cara perpindahan kalor ada 3 jenisnya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini diingat-ingat. Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi. Ingat ya, ini penting. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Nah, tehnya nggak keluar. Tehnya tetap dalam gelas tapi tangan kita terasa panas. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, ini panasnya merambat, berpindah, tapi perantaranya tetap. Zat perantaranya tetap. Berikut konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui perantara. Nah, kalau tadi di konduksi perantaranya tetap, sedangkan di konveksi perantaranya ikut berpindah. Ya, ikut berpindah sehingga lama-kelamaan semuanya menjadi panas. Contohnya kalau kita masak air itu kan, lama-lama ada letupan-letupan. Air akhirnya mendidih, semuanya panas. Air yang tadi dingin dimasak, akhirnya semuanya menjadi panas. Nah, itu perpindahan secara konveksi. Airnya ikut berpindah dari panas ke dingin, sehingga lama-lama yang dingin pun menjadi panas. Atau ini peristiwa angin laut dan angin darat. Angin laut itu angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari. Siang hari itu angin laut. Maka para nelayan pulang dari melaut, pulang menangkap ikan. Ya, karena apa? Suhu di daratan lebih tinggi dan membuat partikel udara memuai. Partikel udara yang memuai menyebabkan tekanan udara di darat lebih rendah, sehingga angin dari laut yang memiliki tekanan lebih tinggi akan mengalir ke darat. Nah, sehingga itu nelayan pulang melaut. Berikut peristiwa angin laut dan angin darat pada poin B. Angin darat ialah angin yang berpindah dari darat ke laut dan berpindah pada saat malam hari. Biasanya digunakan nelayan untuk melaut pergi menangkap ikan. Saat malam hari, udara daratan lebih dingin daripada di laut. Suhu di udara di laut menjadi lebih tinggi dan partikel udaranya memuai. Partikel udara di laut akan bergerak ke atas dan berganti berpindah ke daratan. Jadi ada perpindahan terus ya anak-anak.
Yang berikut, konveksi pada udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas dari ruangan ya. Ini berikut radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Perantaranya tidak ada, dia tidak pakai perantara. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat api unggun ya. Lalu panas matahari terasa sampai ke bumi. Lalu kita menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Misalkan induknya mati, kita bisa menetaskan telurnya dengan cahaya atau panas lampu itu. 21 hari, telurnya menetas. Misalkan begitu. Berikut kita akan belajar bersama tentang keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konduksi. Memasak air menggunakan panci aluminium. Nah, aluminium kan mengantarkan panas, maka air lebih cepat mendidih. Tapi ada kerugiannya loh. Logam aluminium lebih cepat panas hingga berbahaya jika disentuh langsung. Sentuh panas, tangan kita bisa melepuh. Antisipasi dengan cara memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, karet atau plastik ya. Atau menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Jangan langsung, bisa melepuh tangan kita. Nah, ini kita hanya bisa menyesuaikan sehingga kita tidak mengalami kerugian dari perpindahan panas itu ya. Kita bisa memanfaatkan, mengambil keuntungannya. Yang berikut, konveksi, adanya aliran air saat air mendidih ya. Keuntungan, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah, menyebar ke seluruh bagian wadah, semua panci ya. Letupan air mendidih berbahaya jika terkena tubuh, bisa melepuh juga. Lalu antisipasinya menggunakan tutup panci saat memasak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci, menjaga jarak ya. Yang ketiga, radiasi. Pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Tapi kerugiannya jika terkena matahari, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan terasa kepanasan. Maka antisipasinya apa? Menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Untuk mengantisipasinya. Tapi matahari pagi baik dari jam 7 sampai jam 10 baik. Di atas jam 10 dapat merusak sel-sel kulit kita. Maka ayo berjemur di bawah terik matahari dari jam 7 sampai jam 10. Demikian anak-anak, pembelajaran kita bersama. Semoga membantu anak-anak lebih memahami materi ini. Sebagai tugas, silakan memilih salah satu dari ketiga perpindahan panas, lalu pilih salah satunya, coba dibuat percobaan sederhana di rumah. Hasil percobaan tidak perlu dituliskan, tetapi nanti saat pembelajaran melalui Zoom, kita dapat saling share pengalaman. Misalkan ada yang berjemur di bawah sinar matahari, lama-lama mulai panas, mulai terasa panas atau hangat. Ada yang mencoba memasak air, iya betul Pak, betul Mister, ada letupan-letupan, air mulai mendidih, akhirnya semua air panas. Ada yang mencoba buat kopi untuk papanya, lama-lama ujung sendok yang digunakan terasa hangat atau terasa panas. Nah, ya boleh nanti kita saling berbagi. Demikian anak-anak, semoga selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa lagi.